Dingin. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Pernikahan putra Presiden Joko Widodo dalam acara ngunduh mantu hari ini. Kami akan kembali ajak Anda melihat bagaimana kondisi ataupun situasi di Pura Mangkunegaran Solo yang menjadi lokasi yang dipilih untuk digelarnya resepsi ataupun tasyakuran di acara ngunduh mantu hari ini. Pemirsa, ada 2 sesi tasyakuran yang sudah diagendakan pada siang hari dan juga sore hari. Tetapi seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Untuk itu kami, keluarga kedua mempelai, dari lubuk hati yang amat dalam menyampaikan permohonan maaf apabila ditemui hal-hal yang kurang berkenan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derang Rawaca Wijang Wijiling pangandikan saking manjanipun Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman Sarjana Hukum Magister Hukum minangkani dawuh pamundhutipun Bapak Ibu Joko Widodo ngaturaken pambagyaharja. Ing mangke badhe kalajengaken tumapak ing foto baku foto keluarga temanten sarimbit kalian panjenenganipun Bapak Ibu Joko Widodo. Kalajengaken mangke temanten sarimbit kalian panjenenganipun Bapak Ibu Joko Widodo dalasan Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun Gudono. Pak Sari, kalau kita berbicara tentang adat Jawa, tentunya foto baku ini menjadi satu foto wajib bagi mempelai yang akan dilakukan merupakan kenang-kenangan bagi keluarga Bapak Ibu Joko Widodo. Iya, benar sekali Mas Taufik. Dan foto baku atau foto inti ini menjadikan pemirsa, inilah prosesi yang tengah berlangsung di Pura Mangkunegaran Solo. Ini tadi kalau saya dengarkan dari MC-nya ini menyampaikan bahwa sedang ada foto inti begitu. Itu Mbak Enti, ini memang satu prosesi yang juga wajib atau penting untuk dilakukan. Iya. Kalau untuk dibandingkan acara zaman dulu ya, karena zaman dulu belum ada foto ya Mbak ya. Ini kan karena perkembangan zaman, jadi untuk kepentingan dokumentasi, apa ya istilahnya, pengabadian momen. Jadi perlu diadakan foto-foto ini sebagai bukti kenang-kenangan. Para menteri dari Kabinet Indonesia mulai ini upacara salam-salaman begitu ya Mbak Entia, ini yang diawali oleh para menteri yang bertugas sebagai among tamu begitu, memberikan doa restunya. Iya, betul. Sudah bisa berjabat tangan ya Mbak ya. Kalau zaman dulu kan kemarin-kemarin itu kan masih namaste ya. Memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Mulai bisa berjabat tangan tentunya. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan dan nampaknya berfoto bersama terlebih dahulu nih ya Mbak Enti bersama dengan para menteri yang bertugas sebagai among tamu hari ini. Dengan tidak mengurangi mendadak jadi orang Jawa ya. Dan betul ya Mbak Enti, ini busana yang dipakaikan yang dikenakan oleh para Beskap Solo dikenakan oleh para menteri. Vlog pribadi. Baik. Dan pada saat sisi lain dari menteri-menteri Kabinet Kerja Pak Jokowi hari ini kita lihat ya semua menjadi wong Jowo hari ini. Mempelai berdua ataupun sahibul hajat, setelah itu nanti masker bisa dipakai kembali. Dan saya sendiri mungkin di sini juga merasakan kekeluargaannya sangat terasa. Betul, ya Mbak Enti ya. Iya Mbak. Hangat Pak Jokowi gitu. Juga orangnya sepertinya humble sekali ya. Betul.
Ini dusty blue ini. Dusty blue. Pesantren Betul. pada hari ini memang Warna sangat yang luar dipilih. biasa. Seluruh tamu inilah Lembut pemirsa. ya, warna soft. Iya, yang warna-warna diundang soft. oleh keluarga besar, Warna Tapi yang kesannya calm. jadi Ibu mewah malah. Joko Widodo Betul. berkenan hadir untuk memberikan doa restunya, mulai dari para menteri kabinet Indonesia Para Maju, menteri pun nampaknya para juga gubernur, antusias dengan Ya, kemudian betul. juga para ritual-ritual duta yang besar ada ya Mbak Dengan ya. busana seperti ini prosesi dia ya. kapan lagi Iya. Mbak? kita untuk memberikan doa restunya. Iya baik, benar sekali Mas Taufik, dan seperti kita tahu bahwa untuk acara tasyakuran di Puro Mangkunegaran hari ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi 1 berlangsung pagi hingga siang dan dilanjutkan malam hari nanti mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentu semuanya ini sudah terjadwal dan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa karena Bapak Joko Widodo beserta Ibu Iriana dan juga Mas Kaisang serta Mbak Erina ini merasakan kebahagiaan bukan hanya untuk keluarga dari Bapak Ibu Joko Widodo, tetapi seluruh Hari ini ulang masyarakat tahunnya Mbak Erina loh. khususnya Iya, yang ada di kota ini Solo. spesial juga Ini ya turut Mbak ya. merasakan Nampaknya kebahagiaan memang dan tanggal-tanggal yang juga, dipilih ini iya, tanggal-tanggal yang punya makna suasana juga untuk yang kedua sangat beda. Karena tadi mempelai, pagi setelah untuk keluarga, upacara menandakan di peristiwa-peristiwa Loji penting Gandrung, dalam kita kehidupan ya Mbak menyaksikan Enti ya. Di sepanjang jalan menuju Puro Mangkunegaran ini ada suasana lain karena di sana ada pesta rakyat. Kemudian juga ada makanan-makanan yang telah disediakan khusus untuk para masyarakat yang hadir di kota Solo yang tidak bisa masuk ke dalam Puro Mangkunegaran. Ada 11 panggung. Ada 11 panggung. Ya. Kita saksikan Mbak Semuanya sekarang Mas Kaisang sudah mengenakan dipersembahkan kalung untuk melati warga ya. kota Kalau kemarin kan Jakarta belum boleh. yang ingin Iya, kemarin waktu siraman Bagio, belum boleh. Karena belum mempelai berdua. Iya, sah Luar belum biasa jadi sambutannya. suami, Saya belum tadi sah Iya, menjalani belum boleh pakai prosesi kalung begitu ya di Mbak. Loji Gandrung. Sekarang Mau sudah lega, meniupkan sudah waktu bisa. akad, betul, waktu akad masih kalung Sangat Iya, sulit untuk mencari sekarang cara. sudah ulur kalung ya. melati itu Banyaknya menandakan masyarakat yang sudah sah begitu ya Mbak untuk Enti. bisa memberikan doa restu kepada Mas Kaisang dan Mbak Erina. Benar sekali. Konsep pernikahan dari putra bungsu Bapak Joko Widodo, Mas Kaisang Pangarep dan Mbak Erina Sofia Gudono dikemas dalam konsep adat Jawa dengan festival budaya. Dan hal ini sebagai salah satu upaya untuk kembali membumikan adat istiadat Nusantara. Demikian juga acara tasyakuran kali ini yang dibalut dengan konsep festival budaya. Memang setiap Baiklah, untuk prosesinya selanjutnya, begitu kental dengan foto nilai-nilai baku akan budaya dilaksanakan. Jawa ya Betul, Mbak, Mbak ya. Enti. Konsisten Mempelai nampaknya dari berdua awal sampai dengan akhir gitu ya Mbak. Bapak Ibu Yang dilalai Gibran Mas Rakabuming Kaisang Raka kok ya dapat istrinya dan orang juga Jogja. Oh, gitu. Bapak Dua daerah yang sama-sama memiliki kebudayaan Jawa yang cukup kental begitu Iya, ya Mbak. betul. Sangat kental bahkan mungkin ya. Betul sekali ya. Satu punya keraton Yogyakarta, Iya. satu juga Kasunanan Surakarta begitu Mbak Kalau Enti. waktu Mbak Kahiyang kan yang satu Sumatera Utara. Kanjeng Jadi Sri ada apa Paduka ya? Mangkunegara Setiso. Ada perbedaan budaya yang bisa kita Lihat. lihat. Di situ kita lihat betapa kayanya Indonesia ya Mbak ya. Yang sama-sama Jawa pun ternyata ada yang berbeda. Beda. Mbak Enti. Iya, apalagi yang nggak sama Jawa Iya. ya. Dan inilah gambaran dari Indonesia pemirsa yang bisa kita saksikan juga lewat pernikahan dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono. Iya. Ini nampaknya foto bersama Baik, dengan untuk keluarga selanjutnya dari nanti pihak kami mempelai laki-laki ya Mbak persilakan untuk Enti ya. keluarga besar dari Mbak Erina untuk bisa merapat ke pelaminan dan berfoto bersama kedua mempelai. Gibran. Kami persilakan kepada Pak Yoyo dan juga Bu Bekti untuk menata pengambilan foto dari keluarga besar Mbak Erina. Kepareng matur tengah sanipun para tamu kakung miwah putri. Pilih titiari kalenggan menika piniji wonten ing dinten Minggu Legi. Surya 11 Desember warsa 2022 mapan wonten ing Pendapi Puro Mangkunegaran Surakarta kawontenaken lampahing tata cara tasyakuran saking Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Iriana
menapa dene Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun. Jadi dengan adanya tasyakuran ini sekaligus menjadi acara terakhir Betul, dari rangkaian acara rangkaian ngunduh acara mantu ya, itu. Joko ngunduh mantu. Widodo sekalian. Reh dene menika kagungan kersa ingkang pungkasan. Putra Wuragil pun bagus kaisang pangarep sampun kelampahan handhaup Rarayu Erina Sofia Gudono ingkang ijil saking tlatah Ngayogyakarta menika minangka Kalau zaman dulu Mbak, Bapak Joko di Widodo acara ngunduh mantu sekalian, ini zaman dulu ya. kagungan kersa ingkang pungkasan. Barangkali zaman sekarang Reh masih dene ada yang tetap melestarikan, bagus mungkin kaisang ada. pangarep ngaten putra Kalau di ingkang acara ngunduh mantu itu ada alit pakai piyambak acara tari liru Wuragil. duwung. Apa itu Mbak Eni? Pramila Duwung itu keris dengan warangkanya itu duwung namanya. Oh, Satu oke. bagian keris yang lengkap itu namanya duwung. nyuwun panjurun Karena kalau sudah donga pangestu dipakai di panjenengan belakang sedaya mugi laki-laki itu namanya sudah Panjenenganipun wangkingan. mengku balik Tapi kalau kedua, berdiri bagus sendiri itu kaisang namanya pangarep duwung. kalian Jadi liru Mbak duwung itu Erina Sofia pihak Gudono pria Sekerto. yang Atut tadi runtut pas rerentengan boyongan tadi kadidini dari keluarga wanita kan ingkang masih lagian menggunakan keris yang Manirno, atau duwung yang ikaken kaneman. nini-nini. Nah, begitu mau diserahkan ke keluarga pria, Pada kesempatan bapaknya pihak pagi pria hari itu ini, nanti menukar Kanjeng keris. Gusti Liru Sri itu Paduka tukeran. Mangkunegara ke-10 Jadi juga keris berkenan memberikan kaneman, ucapan keris yang selamat muda kepada kedua diliru mempelai atau dan ditukar berfoto dengan bersama keris kasepuan. bersama juga dengan Biasanya Gusti kasepuan itu Kanjeng kerisnya Putri bentuknya Mangkunegara gayaman. ke-9 Bentuknya gaya. dan Gusti Kenapa dari keris Raden kaneman Ajeng ditukar menjadi Anjila keris Sura kasepuan, Marina keris Sujiwo. muda ditukar menjadi Bapak keris Ibu yang hadirin sepuh, tamu yang dan yang tua. berbahagia, Karena nantinya juga pernikahan si pengantin kan Kaisang Erina akan menjadi yang orang dilangsungkan tua sebagai dari festival anak-anaknya, budaya. akan menjadi Pengajian orang dewasa, orang keterlibatan tua bagi masyarakat anak-anaknya. Solo dan Makanya sekitarnya. diharapkan dari Di antaranya simbol-simbol adalah itu dengan bahwa pengantin para nanti tukang sifatnya beca, juga sudah kemudian berubah, andong, dan tidak juga lagi seperti pengamen anak jalanan. muda, tapi Para sudah penarik beca menjadi dan juga pria dewasa andong yang memimpin berperan rumah penting tangga, dalam membawa para tamu mempunyai undangan anak istri, yang yang hadir memimpin atau datang keluarga, ke Puro Mangkunegaran. seperti harapan Terutama dan para doa dari tamu yang duwung tidak itu, menggunakan bus, berubahlah sifatmu kemudian menjadi tamu yang datang pria dari luar dewasa. kota, oke. dan Bukan tua tamu dalam yang arti tidak umurnya seperti bermalam kakek-kakek bukan, atau tapi Tanggung jawab. betul tanggung jawabnya, Karena untuk tamu yang karakternya, menginap di hotel, berangsur-angsur panitia berubah sudah menjadi dewasa dan menyediakan shuttle menjadi bus seperti di orang tua setiap lah ya. hotel. Seperti Dan itu. ada sekitar 400 beca serta sekitar 35 andong yang ikut menyemarakan festival budaya dalam rangka pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Ya, Mas mulai Taufik, dipersilahkan luar biasa nampaknya sekali tamu-tamu suasana undangan yang dari sudah pagi hadir untuk di Loji memberikan Gandrung, selamat langsung kemudian kepada menuju kedua ke mempelai Puro dan juga Mangkunegaran. keluarga. Pemirsa, Yang jelas kita berharap bahwa ini juga akan berdampak positif kepada ini masyarakat bisa kita Kasolo dan bilang sekitarnya. juga Karena royal yang hadir wedding tidak Iya, nampaknya betul. ya Mbak ya. Royal dari wedding. sekitarnya. Nggak Namun kalah dengan yang seluruh ada di Inggris sana ya. Indonesia Betul. di Ini juga Puro diperlihatkan Mangkunegaran tentunya untuk dari memenuhi setiap prosesi, dari Bapak lokasi yang Joko dipilih, Widodo dari beserta. dukungan-dukungan Iya, yang benar diberikan sekali. Dan tentunya. nampaknya para tamu yang hadir juga sudah mulai berderet untuk memberikan ucapan selamat. Kami ingin menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu para tamu undangan bahwa ketika berada di pelaminan memberikan ucapan salam namaste, doa restu kepada kedua mempelai dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon untuk tidak bersuah foto, selfie atau vlog pribadi di atas pelaminan. Dan ketika memberikan ucapan selamat tetap menggunakan masker serta tetap menjaga protokol kesehatan. Kembali Ya, namaste kembali lagi. namaste Iya. tentunya untuk menjaga protokol Iya. kesehatan yang ada. Ini tadi dihimbau untuk seluruh tamu undangan yang hadir juga mendapatkan akses untuk masuk ke Pura Mangkunegaran, Pura Mangkunegaran Bapak Solo. Ibu yang berbahagia Surakarta. untuk Surakarta. mengiringi suasana bahagia di siang hari ini. Ada Membahas soal dua namaste tadi harus tetap menjaga kelompok protokol karawitan kesehatan. atau Ya, pradondo. ternyata zaman dulu Yang sudah satu ada loh, Mbak. adalah Oh ya? dari Iya. keluarga Ini besar seperti tadi dilambangkan dalam dengan apa, pradondo Mbak Enti? dari Iya, Puro seperti Mangkunegaran, tadi kan ada Surakarta. acara gepioan itu tadi. Kemudian yang kedua Waktu acara di adalah Loji Gandrung. Gandrung keluarga tadi besar ada acara isi gepioan dengan daun. Surakarta. Itu kan Yang daunnya pada daun siang hari ini alang-alang. akan Daun menemani beringin kita dengan daun andong apa ya untuk tadi ya? menikmati hidangan yang Daun apa sudah tadi ya? Saya kurang disiapkan jelas. Nah, itu tuh oleh kalau Bapak Ibu Kalau Joko Widodo. pada zaman dulu Kita gepioan berharap itu kan telah memberikan dipukulkan doa pelan-pelan dengan restunya cipratan kepada air. mempelai Itu tuh kan berdua, maksudnya membersihkan tamu diri. undangan. Karena Berkenan dulu diyakini untuk
digepiok itu supaya energi negatifnya tuh tidak ikut ke rumah yang akan didatangi, jadi dikepiok supaya hal-hal yang negatif itu pergi dengan kekuatan daun ini. Nah ternyata kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, zaman sudah teknologi modern, ternyata yang dipakai untuk gepiok itu ada di antaranya daun andong, Mbak. Jadi daun andong itu kalau kita lihat kalau kita browsing, itu ternyata daun andong itu fungsinya sebagai penyerap racun. Iya, betul, penyerap racun. Apa ya itu? Penyerap racun di udara, formaldehida kalau nggak salah, formaldehida seperti itu. Jadi betapa zaman dulu nenek moyang kita tuh sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk rumah, cuci tangan dulu, sudah disiapkan bokor air, cuci tangan, cuci kaki, seperti itu. Digepiok untuk membersihkan energi negatif yang melingkungi orang itu. Jadi artinya barangkali kalau bahasa dulu itu sawan, kalau bahasanya sekarang kuman. Oke, ya itu bedanya ya Mbak ya. Digepiok dengan daun itu. Baik Mbak Enti. Nah kita juga sambil akan memantau nih bagaimana kondisi di lapangan bersama rekan-rekan kami yang sudah siap tentunya bertugas dan akan mengabarkan untuk Anda. Kita akan menyapa rekan kami Effendi Rois yang sudah ada di titik penjemputan para tamu di lapangan Manahan, Solo. Selamat siang, Effendi Rois. Ya, selamat siang, Ken. Ya, bagaimana pantauan Anda di lokasi penjemputan ya di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah? Apa kemudian alur atau prosedur yang harus dilalui oleh para tamu yang hendak menuju ke Puro Mangkunegaran? Ya, Ken, bisa saya kabarkan, Ken. Saat ini sejak Car Free Day dibuka, artinya jalan utama yang tadi diberlangsungkan kirap sudah dibuka kembali. Para tamu yang sejak pagi sekitar pukul 8:30 sudah berkumpul di halaman parkir Stadion Manahan Solo sudah mulai dibawa ke bis-bis pengantar menuju Puro Mangkunegaran. Dan hingga saat ini para tamu terus berdatangan, bisa Anda lihat mereka antri untuk masuk di bis-bis sebagai angkutan yang akan membawa ke Puro Mangkunegaran. Para tamu cukup menunjukkan undangan yang sudah dibawa masing-masing dan satu persatu dibawa ke Puro Mangkunegaran dengan bus. Itu Ken. Ya, ada berapa bus yang disiapkan di Stadion Manahan untuk bisa membawa para tamu ini menuju ke Puro Mangkunegaran, Effendi? Iya Ken. Awalnya panitia telah menyediakan sekitar 15 bus yang mana itu dibagi di halaman parkir Stadion Manahan Solo dan beberapa hotel-hotel. Namun karena banyaknya masyarakat dan karena ada kendala-kendala tertentu sehingga beberapa alat penjemput seperti dokar belum bisa dipakai karena jalan yang begitu macet. Akhirnya ada tambahan bus menjadi 4 lagi sehingga total bus saat ini ada 19 bus untuk menjemput para tamu yang akan datang di prosesi ngunduh mantu di Mangkunegaran. Gitu Ken. Untuk kendaraan yang dipersiapkan bagi para tamu di Stadion Manahan ini hari ini akan disiagakan sampai pukul berapa, Effendi Rois? Ya, sesuai dengan jadwal yang ada bahwa pagi sekitar pukul 10 sampai malam sekitar pukul 8 dan 9 angkutan-angkutan bus ini akan disiagakan di tempat Stadion Manahan Solo, Beteng Vastenburg, dan di beberapa hotel. Karena sesuai dengan jadwal di undangan bahwa undangan dibagi per jam oleh panitia untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penumpukan jumlah tamu yang ada di Puro Mangkunegaran, sehingga panitia memang sengaja membagi tiap jam antara tamu satu dan tamu yang lain untuk bisa hadir sehingga bisa datang dengan tertib. Begitu.
Ya, artinya para tamu yang hadir ke Pura Mangkunegaran ini sama sekali tidak diberi akses untuk membawa kendaraan pribadi, begitu ya Effendi? Semuanya dipusatkan di Stadion Manahan dan juga beberapa titik lain yang sudah diinformasikan. Ya, betul Ken. Untuk tamu-tamu VIP, di sana untuk halaman parkir yang cukup sempit, sehingga hanya bisa diakses oleh tamu-tamu VIP dan VIP, sehingga tamu-tamu masyarakat umum itu diberi tempat parkir di Stadion Manahan Solo yang berjarak sekitar 3 km dari Pura Mangkunegaran, sementara Benteng Vastenburg yang juga dipakai untuk lokasi parkir yang berjarak sekitar 1 km. Sementara beberapa hotel yang ada di Solo kira-kira sekitar 3-5 km itu juga diberi akses oleh panitia berupa mobil penjemputan. Demikian. Ya, untuk arus lalu lintas sendiri, Effendi Rois, yang ada di sekitar titik-titik penjemputan, kalau dari pantauan Anda seperti apa? Apakah juga ada pengaturan khusus di sana yang juga perlu diinformasikan dan diperhatikan oleh masyarakat? Ya, untuk arus lalu lintas, sejak Car Free Day dibuka kembali, sudah begitu lancar, karena tadi saat berlangsungnya kirap dari persiapan pukul 6 sampai pukul 9:30 jalanan di Kota Solo macet dan beberapa dialihkan karena banyaknya antusias masyarakat yang datang ingin menyaksikan jalannya kirap yang di situ ada kedua mempelai dan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Ibu Negara beserta keluarganya. Sehingga pada jam-jam itu arus lalu lintas memang cukup macet, namun sejak dibuka sekitar pukul 9 tadi, sekarang sudah berangsur landai dan mobil-mobil pengangkut atau penjemputan para tamu yang semula sempat terhadang menunggu karena kemacetan, saat ini sudah bisa berjalan sedikit lancar karena arus lalu lintas sudah mulai kembali normal. Demikian. Oke, Effendi Rois, selain bus yang dipersiapkan, adakah moda transportasi lain yang juga dipersiapkan untuk para tamu yang akan menghadiri resepsi ataupun tasyakuran di lokasi? Ya kan, sejak awal konsep dari panitia untuk menyediakan moda transportasi untuk penjemputan, di samping bus juga ada becak dan kereta kuda andong. Namun karena berbagai pertimbangan, becak yang disediakan di Benteng Vastenburg yang berjarak hanya 1 km dari lokasi itu masih bisa dipakai atau difungsikan untuk menjemput para tamu. Sementara untuk andong atau dokar, yang kereta kuda yang untuk penjemputan para tamu, saat ini sementara masih standby menunggu mobil-mobil atau alat pengangkut atau penjemputan berupa bus, misalkan kurang atau masih dibutuhkan tambahan-tambahan seperti itu. Jadi hanya untuk antisipasi saja, moda transportasi berupa dokar atau kereta bisa Anda lihat dari sini masih standby di halaman parkir. Mereka hanya menunggu perintah. Jika bus yang saat ini digunakan untuk menjemput masih kurang atau belum tiba di halaman parkir. Oke. Demikian kan. Baik, terima kasih Effendi Rois sementara mengabarkan dari Stadion Manahan Solo yang menjadi titik penjemputan dari para tamu yang akan menuju ke Pura Mangkunegaran Solo. Kita beralih untuk melihat kondisi di depan Pura Mangkunegaran Solo bersama dengan rekan kami Budi Zulkifli di sana. Budi Zulkifli, kalau dari pantauan Anda saat ini bagaimana situasi di depan Pura Mangkunegaran karena resepsi ataupun tasyakuran sudah berlangsung pada saat ini?
Budi. Iya, karena saat ini kami berada di depan Pura Mangkunegaran, lokasi resepsi pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Anda bisa lihat di belakang saya kalau tadi rekan kita Effendi Royce mengabarkan tentang bus-bus yang disiapkan dari sejumlah tempat untuk mengantarkan para tamu undangan menuju ke kawasan depan Pura Mangkunegaran. Ini sejumlah bus baru saja tiba di sini dan ini mengangkut tamu undangan karena memang kita ketahui bahwa tidak diizinkan membawa kendaraan sendiri untuk masuk ke kawasan parkir Pura Mangkunegaran. Hanya digunakan bus-bus maupun 400 becak dan sekitar 35 andong yang memang sudah disiapkan. Di luar sini masih ramai sekali masyarakat tamu undangan yang masih mengantre untuk bisa masuk melalui pintu depan ini. Dan saya ingin mengajak Anda pemirsa dan juga Anda Kenane, kita tahu biasanya setiap acara pernikahan tentunya ada souvenir yang dibagikan oleh kedua mempelai kepada para tamu undangan. Kebetulan saat ini salah satu tamu undangan yang menunggu antrian masuk adalah tim yang mendesain souvenir pernikahan Kaisang dan Erina. Kita langsung sapa mereka untuk sekaligus kita unboxing boleh ya souvenirnya. Selamat siang dengan Mbak. Ya, halo Dinda. Ya, Mbak Dinda. Mbak Dinda ini yang mendesain souvenir pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Mbak, boleh kita lihat? Boleh dong. Kita unboxing bareng-bareng ya. Iya, ternyata isinya handuk. Betul banget. Ini bisa dijelaskan, Mbak? Oke, jadi untuk pemilihan souvenirnya sendiri, jadi kita memang dari Kak Erina sama Kak Kaisangnya langsung. Jadi memang mereka request untuk pilih, pokoknya mau souvenir yang bermanfaat gitu. Maunya yang bermanfaat, maunya yang meaningful gitu. Kalau orang-orang lihat barangnya langsung inget sama mereka gitu. Jadi makanya dari kita langsung provide, handuk nih gitu. Dan kita juga udah kayak kirim sampel juga ke Bu Iriana, ke Pak Jokowi, dan kebetulan memang pilihan dari beliau jatuh ke handuk kayak gitu. Boleh dijelaskan, handuk ini kan pasti bukan sembarang handuk ya, ada desain-desain tertentu, mungkin bisa dijelaskan bahannya gitu. Oke, kalau dari bahan sih memang kalau dari Howell kita juga pakai cotton yang memang terbaik, jadi kayak memang udah pasti karena ini pilihan juga Kak Erina, jadi Kak Erina minta untuk pokoknya maunya bahannya cotton yang terbaik gitu Kak. Jadi kita memang di souvenir ini provide, kita request untuk pakai katun yang paling bagus gitu. Terus untuk logo ini dia official dari logonya wedding Kak Kaisang sama Kak Erina gitu. Terus untuk motif ini tuh dipakai untuk di resepsi gitu. Jadi kayak kita juga udah kita nggak jual untuk orang, untuk umum gitu maksudnya. Jadi emang ini khusus untuk special edition Kak Erina dan Kak Kaisang kayak gitu. Ini dibuat berapa banyak, Pak? Dan berapa lama waktunya gitu kan? Oke, ini kalau untuk resepsi, jadi kemarin Kak Erina ada request 3.000 pieces untuk souvenir handuk ini gitu. Nah untuk pembuatannya itu kemarin kita dari approve design sampai sampling itu di 1 bulanan sih kurang lebih. Iya, kan tadi katanya Erina Gudono sendiri yang minta supaya bermanfaat. Lalu kemudian timnya Mbak Dinda menawarkan handuk. Iya. Apakah hanya handuk atau kira-kira alasan apa gitu ya? Maksudnya terutama mengenai kemanfaatan ini sampai disetujui oleh Erina. Oke. Jadi kalau sebenarnya ini juga udah di-request dari Kak Erina juga sih, maksudnya dia lihat karena Howell juga sebelum-sebelumnya udah pernah jadi sponsor di beberapa nikahannya selebriti gitu, dan memang kita pakainya produk handuk dan Kak Erina lihat, makanya kita coba untuk propose itu juga gitu. Nah untuk handuk ini tuh ada di 2 acara Kak, jadi di acara siraman sama di resepsi. Kalau untuk di pengajian dari Howell itu kita provide-nya sajadah. Sajadah Al-Quran sama tasbih. Ini berarti ada berapa handuk dalam satu box? Ini ada 3. Jadi yang gede ini handuk mandi, yang ini ada handuk tangan, ini ada handuk sport gitu, handuk olahraga. Iya betul. Tadi saya lihat ada box yang lebih kecil lagi, sama aja. Sama aja. Itu isinya handuk mandi sih. Handuk mandi. Mbak, mungkin ini kan tentu sudah dicek and recheck terlebih dahulu ya, untuk dibagikan kepada 3.000 tamu undangan itu ya. Sebentar, ini semua yang masuk apakah pejabat negara, undangan pejabat negara atau apa, semuanya handuk?
Kalau untuk souvenir kemarin kita dapat info kalau itu beda-beda ya per kayak tier gitu. Jadi untuk Howell itu memang diberikan ke pejabat-pejabat dan teman-teman artis gitu sih untuk info kemarin gitu. Ya berarti maksudnya pernikahan ini souvenirnya hanya ini aja, handuk atau ada bentuk souvenir? Oh ada bentuk souvenir lagi. Jadi kayak yang tadi dibagi-bagi kan ada pouch juga, cuman itu dari ini lain, dari vendor lain. Kalau dari Howell memang kita provide yang untuk di dalam di resepsi gitu. Berarti souvenir yang dibagi-bagi kepada masyarakat itu lain lagi ya. Tapi saya kan tadi memang ramai sekali orang rebutan, katanya rebutan kuliner atau apa, atau souvenir. Mbak punya info nggak souvenir yang dibagikan tadi itu seperti apa, meskipun itu bukan Mbak yang bikin? Iya, kalau tadi pouch. Jadi pouch ada bordirnya logo Kaisang sama Erina gitu. Jadi kalau yang Howell ini memang khusus hanya untuk yang di dalam, yang ada undangan khusus untuk masuk ke dalam. Berarti sampai sebentar malam juga souvenir yang sama juga? Iya, souvenirnya sama. Mbak, ini tamu-tamu undangan yang masuk di sini kan harus antri ya. Jadi teman-teman ini dari jam berapa antri untuk masuk ke dalam? Kita dari jam berapa ya? 7 tadi. Dari jam 7 pagi. Karena Belum dapat giliran? Iya, karena kita dapat sesi 2 kan. Sesi 2 jam setengah 11. Baik. Mbak, terima kasih sudah menceritakan, sudah unboxing souvenir yang dibagikan di dalam ya. Selamat mengikuti acaranya lagi ya. Terima kasih Mbak Dinda ya. Ya itu tadi pemirsa, kita sedikit unboxing souvenir. Saya sendiri pikirnya souvenir itu bentuknya apa gitu, ternyata handuk. Dan memang seperti yang dikatakan oleh Mbak Dinda tadi bahwa yang diinginkan oleh pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono ini bahwa dalam souvenir yang mereka bagikan tersebut harus bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Maka handuk tersebut menjadi pilihan souvenir yang dibagikan kepada tamu undangan yang datang menghadiri resepsi yang berlangsung di kawasan Pura Mangkunegaran ini. Saya mungkin mengajak Anda untuk agak mendekat lagi ke tempat ini. Kita bisa lihat seperti inilah suasana di pintu masuk. Jadi bus-bus yang dari Stadion Manahan tadi masuk melalui gerbang depan langsung kawasan Pura Mangkunegaran. Dan ini merupakan undangan-undangan yang sudah terdaftar begitu dan diangkut dengan menggunakan bus tersebut. Ada juga kendaraan becak seperti yang ini kita lihat ada 2 ibu-ibu yang menggunakan becak yang memang disiapkan. Jadi ada 400 becak yang disiapkan untuk mengangkut para tamu undangan yang berada di sejumlah shuttle yang sudah disiapkan, termasuk juga ada 12 hotel tempat lokasi menginapnya tamu-tamu undangan. Dan situasi di sini aparat pengamanan juga terus melakukan pengamanan, pengaturan arus lalu lintas untuk memastikan prosesi yang berjalan saat ini di dalam maupun keramaian di luar ini tetap bisa berlangsung dengan aman dan tertib. Seperti itu mungkin gambaran suasana siang ini di depan Pura Mangkunegaran. Kembali ke Anda, Kianane. Baik, terima kasih Budi Zulkifli mengabarkan dari Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Breaking News TV One, pernikahan putra Presiden Joko Widodo dalam prosesi ngunduh mantu hari ini sudah berlangsung dan tengah berlangsung pemirsa di Pura Mangkunegaran Solo. Kita akan kembali ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di Pura Mangkunegaran Solo yang menjadi lokasi resepsi atau tasyakuran dari pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono yang sudah berlangsung kemarin pemirsa di hari Sabtu 10 Desember 2022 dan hari ini dilakukan ngunduh mantu yang tadi sudah dilaksanakan sejak pagi dengan berbagai ritual tata cara dari ngunduh mantu diawali di lokasi Loji Gandrung, kemudian resepsi atau tasyakuran di Pura Mangkunegaran Solo. Karawitan ya. Kalau yang ada di belakang kita ini adalah teman-teman dari isi surat. Dan tengah diberi kesempatan untuk para tamu yang hadir diundang untuk memberikan atau menyampaikan secara langsung ucapan selamat, doa kepada kedua mempelai dan juga keluarga yang berbahagia tentunya. Pura Mangkunegaran untuk mempersembahkan gending-gending Jawa mengiring kehadiran para tamu undangan pada kesempatan ini.
Monggo dumateng para kadang pradonga saking abdi dalem Pangrawit Pura Mangkunegaran Surakarta kepareng ingri kalenggan menika ngaturaken gending-gending minangka pakurmatan rawuhipun para tamu ingkang. Baik, Mbak Enti, selama prosesi resepsi atau tasyakuran ini tadi juga MC menyampaikan akan diiringi oleh gending-gending Jawa, begitu ya Mbak? Betul. Gending ini lagu begitu ya Mbak betul. Enti ya? Nah, biasanya lagu-lagu yang dimainkan atau dipersembahkan untuk para tamu ini seperti apa sih Mbak? Banyak sekali Mbak, kalau terutama di Surakarta ya. Pilihan gending-gending untuk menyambut tamu itu banyak sekali. Seperti apa ya, gending-gending paharian dari uyon-uyon yang manguyuyu sampai gending-gending yang lebih atraktif gitu ya, yang lebih sigrak gitu istilahnya, lebih ceria gitu, banyak sekali Mbak. Jadi lebih dari ratusan, banyak sekali pilihan gending-gendingnya. Jadi cukup untuk menyambut para tamu Sangat yang jumlahnya cukup. juga sangat banyak ini ya Mbak Sangat Enti ya? cukup, iya. Oke. Baik, ini yang menarik tentunya, semua tentang budaya Jawa Betul. bisa Anda saksikan pemirsa di rangkaian demi rangkaian prosesi pernikahan dari putra Presiden Joko Widodo bahkan sampai hari ini. Nah, artinya Mbak Enti dengan prosesi ngunduh mantu hari ini dengan resepsi atau tasyakuran ini sekaligus menjadi acara terakhir Betul. dalam rangkaian sebuah pernikahan Jawa. Ngunduh begitu? mantu, iya betul. Oke, baik. Kan diawali dari keluarga wanita kemarin pengajian, kemudian siraman, kemudian malam midodaren itu yang pihak prianya nyantre istilahnya, kemudian dilanjut dengan setelah siraman malam midodaren, kemudian paginya akad, kemudian panggih, kemudian malamnya resepsi dari pihak wanita, dan sekarang diakhiri dengan acara ngunduh mantu di pihak pria. Itu udah lengkap sekali. Sudah lengkap, sudah paripurna semua iya, ya Mbak betul. ya. Bahkan di tengah-tengah acara itu ada seperti acara bubak kawah, ada tumplak punjen, ada begalan, itu berarti termasuk sangat lengkap sekali Mbak. Oke, jadi kalau kita lihat memang rangkaian demi rangkaian yang ada di pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono ini sudah mengikuti semua ritual ataupun pakem dalam pernikahan adat Betul. Jawa. Iya, Mbak betul. Enti. Oke. Ini acara ini menjadi miniaturnya Jogja Solo ini Mbak. Oke. Dua-duanya betul, sudah betul. ada lengkap ini. Oke, jadi kita sudah bisa ikuti bersama. Ternyata inilah pemirsa kebudayaan yang kita miliki juga, budaya Jawa. Meskipun sama-sama Jawa, tapi Betul. ada nilai-nilai yang berbeda Iya, juga, betul. Mbak ya. Dikemas dalam bentuk-bentuk yang berbeda, mulai dari busana yang dikenakan, kemudian gending-gending atau Iya, lagu-lagu betul. yang ada, dan juga tentunya simbol-simbol lain yang memiliki makna. Semuanya baik. Baik, semuanya Baik, tujuannya ya. baik, maknanya baik. Dan ini tidak terlepas dari sejarah panjang waktu kita zaman VOC dulu Mbak. Kenapa kita jadi berbeda Jogja Solo ya, karena gara-gara VOC itu. Dan ini nilai positifnya bisa Iya, diambil, iya. budaya kita Justru jadi tambah semakin kaya. bertambah kaya, betul Mbak Enti. Betul. Dan cukup panjang ya prosesi hari ini Iya. juga sampai malam. Mbak Enti nanti akan menyambut para tamu yang kalau jumlah souvenirnya saja 3.000. Kalau tadi berarti sekitaran itu undangannya Mbak Enti. Belum Iya, tadi betul. juga menyapa masyarakat yang ada di luar, tadi Iya, melalui betul. kirap sudah dilakukan begitu kan. Iya, hidangan di luar tadi 16.000 porsi Betul. Bisa bayangin. 16.000 porsi untuk bisa menyambut para tamu. Among tamunya pun spesial, para Iya. menteri bertugas hari ini dengan menggunakan beskap khas Solo. Iya, betul. Tadi diperlihatkan. Dan yang bertugas ini juga tentu sudah dipersiapkan seperti para pemain musiknya atau Iya, betul. kelompok gamelannya Iya, ini juga. istilahnya pengrawit Mbak. Apa Mbak namanya? Alat musiknya namanya karawitan. Karawitan. Oke. Pemainnya namanya pengrawit. Pengrawit. Iya. Nah, ini juga sudah dipersiapkan sebegitu apik, sebegitu baik Iya. untuk bisa menyambut, menghibur para tamu dari pagi hingga malam hari nanti, pemirsa. Dan ini jelas-jelas dibutuhkan stamina dari Pak Betul. Jokowi sekeluarga, harus fit ya Mbak ya. Ya. Kalau kita tadi Tamunya lihat ribuan. tampaknya juga ya pasti melelahkan. Betul. Tapi tentunya begitu membahagiakan ya Mbak ya.
momen peristiwa penting tentunya yang patut disyukuri dan juga mendapat doa dari banyak pihak. Betul. Kebanggaan orang tua itu bisa ngentaske anak-anak. Ngentaske itu artinya menghantarkan putra-putranya sampai ke jenjang dewasa. Jenjang dewasa ini batasnya kan di acara menikahkan anak. Nah itu loh Mbak, rasa bangga jadi orang tua. Tugasku jadi orang tua sudah selesai. Anakku sudah mandiri, sudah bekerja, sudah punya sisian. Maksudnya sisian itu istri atau suami. Itu rasanya tuh bangga jadi orang tua kalau bisa ngentaske. Misalnya punya anak banyak, semuanya sudah mentas, itu rasanya tentrem gitu jadi orang tua. Artinya orang tua tinggal menikmati hidup untuk diri sendiri gitu. Kalau barangkali kalau tugas dunianya sudah selesai, tinggal orang tua tinggal manungku pada Yang Maha Kuasa, tinggal untuk diri sendiri gitu loh. Untuk anak-anak sudah selesai. Jadi di sini akumulasi rasa bahagianya Pak Jokowi, sudah ngentas kayak anaknya sudah mentas semua, sudah jadi orang semua, sudah hidup sejahtera ya. Tinggal dia menyelesaikan tugasnya sebagai orang tua yang lain hal lagi, yang tidak lagi berurusan dengan anak. Tinggal dia menyelesaikan sebagai tugas sebagai manusia. Baik. Seperti itu. Baik. Mbak Enti Haryanto, pelaku budaya, terima kasih sudah menemani hari ini untuk sama-sama kita melihat budaya Jawa yang begitu luar biasa, menarik. Dari pagi tadi prosesi demi prosesi kita sudah lihat bersama. Terima kasih sekali lagi Mbak Enti Haryanto, sehat selalu. Mbak Ken, terima kasih. Mudah-mudahan ada kesempatan lain mungkin bisa kita bertemu dan kembali belajar. Baik, dengan senang hati. Terima kasih Mbak Enti, sehat selalu. Mbak Ken, terima kasih. Nah pemirsa, kami masih akan kembali menghadirkan untuk Anda informasi lain masih terkait dengan pernikahan dari putra Presiden Joko Widodo sesaat lagi.